Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi warahmatullahi bersama wabarakatuh. saya Arik Zarhan Hanafi yang akan membintangi Almed Podcast pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang tema bertemakan yaitu Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional yang bertepatan di tanggal 20 Mei 2024. Nah, dengan subtema hari ini yaitu mengenal Indonesia yang diberikan bertajuk Traveling Around Indonesia. Nah, dan saya sudah memiliki salah satu narasumber yang paling saya gemari untuk saya undang terus di Almed Podcast ini. Dan sebelumnya juga sudah pernah datang ke Almed Podcast ini. Nah, saya sudah bersama dengan Ibu Tiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana Ibu? Alhamdulillah seneng habis traveling juga. Habis kemana tuh? Kemarin mau ke Ukraina nggak bisa, mau ke Belarusia nggak boleh masuk karena kan mereka lagi perang kan. Oh iya. Jadi Iya. terpaksa melipir masuk, menunggu kabar boleh masuk, nunggu di Czech, nunggu di Slovakia, akhirnya nggak bisa masuk juga. Ya udah kita jalan Lituania, Latvia, Estonia, Helsinki gitu. Oh jadi lagi traveling ke Europe nih. Ya mungkin itu termasuk Europe. Berarti Ibu tujuan utamanya di traveling itu lagi ngapain? Kalau kemarin sebetulnya kan ibu belum pernah ke Ukraina, jadi pengen lihat Ukraina kayak gimana gitu kan, Iya, pengen iya. lihat Belarusia gimana, tapi ternyata dua negara itu membuat ibu nggak bisa masuk karena memang sedang Iya, perang kan, iya lagi keadaan perang. gitu. Oke. Jadi berarti Ibu akhir-akhir ini masih sering-sering traveling juga nih. Alhamdulillah masih Masih kuat karena banget tuh. itu nama tengah, jadi Tiwin jalan-jalan hebat. Gitu. Oke. Berarti Bu Tiwi ini sangat suka jalan-jalan sekali nih guys. Nah, dan apakah kalian tahu kalau misalnya ternyata Bu Tiwi nih udah pernah menjelajahi seluruh Indonesia, bahkan aku aja nggak nyampe semua pulau, tapi Bu Tiwin keren banget udah Terima kasih. sangat terapresiasi sekali untuk Bu Tiwi. Ya, kan kita itu negara kepulauan ya. Betul Dan sekali. sekarang, ayo berapa provinsi? 38. 38, oke. Alhamdulillah Ibu sudah menjelajahi ke 38-38-nya. Jadi Iya, ya, betul. ya nanti mau dipecah lagi kan katanya 10, Iya, jadi 48. makin Setelah bingung ya. Ibu lihat rasanya ya sudah pernah semua. Karena yang 10 ini Alhamdulillah. bakalan yang terbaru cuma Pulau Jawa yang dipecah. Hmm. Itu, jadi rasanya Alhamdulillah sudah semua. Iya. Sudah sangat mengenal Indonesia. Iya. Ibu udah mulai traveling itu dari zaman kapan, Bu? Ah, sebetulnya awalnya dari SMA. Ada guru yang luar biasa dalam bercerita, namanya pelajarannya adalah geografi. Geografi dulu, zamannya Ibu namanya geografi. Dia menceritakan tentang hebatnya Indonesia. Gitu. Indonesia kita tuh punya, ayo, berapa pulau? 17.000 berapa Oke. ya? Berapa bahasa? Berapa ya? Kayaknya ribuan ya. 700. 570 sekian 500. bahasa. Nah, kebayang nggak? Kita tuh begitu besarnya, itu kalau dibuat dari Aceh sampai Jayapura itu, kita itu kalau ditaruh di Eropa itu sekian banyak negara. Nah, jadi terkagum-kagum sama cerita bagaimana Iya, iya. Pak Guru ini menceritakan tentang geografi. Hmm. Dia mulai dengan kalimat, kamu tahu nggak yang namanya pulau di atas pulau? Bengong aja saat itu kan. Oh, iya. Sekarang tahu itu Dimulai namanya dengan adalah- pertanyaan. Ya, jadi kita semua menjadi curious kan, pengen tahu Iya, gitu iya, iya. kan. Itu yang membuat ibu bertekad. Sebelum nikah nih, nah, anak udah pemeonya kan kalau udah nikah udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Iya, ngurusin iya, anak. betul. Sebelum nikah nih, aku harus tahu barat dan timur Indonesia. Gitu. Nah kebetulan pada saat SMA ibu udah punya uang, jadi dari siaran, dari MC sana sini, jadi uangnya kumpul gitu kan. Nah begitu lulus kuliah, umur berapa tuh lulus kuliah? Mungkin mesti disampaikan biar nggak dibilangin mahasiswa abadi ya. Oh, iya. Zamannya ibu Betul, kuliah itu jadi satu dengan profesi. Kalau dulu, kalau sekarang kan mau jadi apoteker harus sarjana farmasi, Oh, iya. terus
sekolah lagi apoteker. Mau jadi psikologi, dulu sarjana psikologi, terus ambil lagi profesi psikolog. Kalau dulu ibu dijadikan satu, jadi sekolahnya 6 tahun. Oke. Gitu. Jadi selesainya mungkin sekitar 25-an, gitu, 25. Nah, bagaimana nih, udah lulus. Nanti kalau diajak kawin, pacar udah ada, gitu kan. Nggak desek ngajakin kawin mulu, gitu kan. Nah, kalau kawin, gimana nih, gitu kan. Jadi ibu ngajuin syarat. Boleh ngajakin kawin, asal boleh kerja, tetap kerja. Yang kedua, aku mau selesai dulu, aku ke Pulau W dan aku ke Merauke. Sama siapa ke sana? Gitu kan. Temanku banyak. Nah, zamannya ibu kita itu main sahabat pena. Sekarang nggak ada sahabat pena. Sahabat pena itu surat-suratan, betul, surat-suratan. Jadi ibu punya surat di Merauke, ibu juga punya surat punya teman di Aceh. Waktu itu pengetahuan ibu, Aceh itu udah paling ujung. Iya. Nggak tahunya bukan. Oke, katanya berdatang. Dulu gitu, datanglah ibu ke Aceh. Wah, itu nggak mudah karena naik bus kan. Iya. Naik bus itu 2 hari. Banyak kebayang kan. Ya, sampai di Aceh ternyata barat kita bukan Aceh, tapi nyebrang lagi ke Pulau W. Itu berarti ujung baratnya. Ya, tapi ditemenin dia. Gitu, kita jalan ke sana. Udah dapet di situ, udah ada fotonya. Nah, sekarang satu lagi Merauke. Nggak mudah karena Merauke itu di Irian. Iya. Kan di Irian. Nah, bagaimana nih ke Irian nih ceritanya? Waduh, pesawat ada namanya dulu Merpati. Merpati itu udah mahal tuh. Kan? Gimana caranya? Udah jalanin aja. Cari kenalan gitu kan, gimana? Oh, ada bapaknya teman yang bisa bantu untuk bisa sampai ke Merauke. Pulang pergi. Jadi ke Merauke lah naik pesawat kan. Tapi zaman dulu tuh sampai di Merauke, sampai di airport bingung. Lah, belum dijemput. Tapi zaman dulu kan semua orang baik-baik. Mau kemana Mbak? Gitu kan. Terus itu terangin, terus diajak sana. Terus di sini mau lihat batas Merauke. Diajaklah sampai ke Merauke ke batas kan. Gitu. Lihat rumah sebut yang tinggi gitu kan. Tuh batas, udah dari situ pulang. Udah selesai, terus sama suami, calon suami bilang, gimana? Udah bisa nikah? Iya deh. Mau ngapain lagi nikah lah kemudian gitu. Jadi itu mulainya 25-26an mulai traveling. Sejak itu unstoppable. Berarti ibu semenjak itu masih terus menggali lagi Indonesia gitu. Ya, harus jalan ke semua pulau, ke semua tempat supaya tahu. Kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Iya, betul sekali. Ya kan? Kalau untuk kita sayang kan kita harus intens. Mengenal seseorang juga supaya kita bisa kenal kan harus sering-sering ketemu, ngobrol. Nah, begitu juga ibu atas dasar Pemeo itu tadi, maka ibu mengenali Indonesia dengan menggauli masing-masing pulau, suku, gitu. Jadi ibu nggak pernah putus akhirnya jalan, gitu. Jadi ibu bertekad untuk lebih mengenal Indonesia karena kan kalau misalnya kita ingin mencintai sesuatu kita harus menyayangi dan mengetahui terlebih dahulu. Betul. Nah, itulah yang ibu lakukan. Jadi yang kata orang serem ternyata begitu kita datengin enggak tuh. Kita cuman tertipu oleh persepsi aja. Misalnya, wah kalau orang Batak gitu kan, kasar-kasar. No, begitu kita gaul sama mereka, ternyata mereka hatinya lembut. Cuma mungkin cara berbicaranya. Ekspresinya, betul gitu. Nah kita harus mengenali satu-satu baru kita tahu, oh kelebihan ini di sini. Baru kita bisa menilainya. Betul. Gitu. Kira-kira dari ibu jalan-jalan ke setiap pulau maupun provinsi di Indonesia, ibu ada kesan masing-masing nggak? Semua memberi kesan. Pokoknya sesuatu yang baru buat ibu memberi kesan. Entah alamnya, entah orangnya, entah keadaannya, itu memberi kesan. Contoh misalnya, baru ini ibu kemarin ke Pulau Rote. Pulau Rote, ibu juga ke Sabu Royoy, itu mountain rainbow-nya Indonesia. Bagus sekali itu ke Pulau Sabu. Dari Pulau Sabu ibu pulang ke Kupang gampang. Terus ibu ke Pulau Rote. Padahal ibu udah ada janji sama orang. Ternyata alam nggak bisa dilawan. Gelombangnya tinggi kan, jadi ibu nggak bisa pulang. Gitu. Jadi ibu bilang, Nanda tolong dong di cancel dulu janjinya. Karena itu tadi nggak bisa nyebrang ke Kupang, otomatis nggak bisa pulang ke Jakarta kan.
nunggu. Nah menunggu itu nggak pasti karena kita bermain dengan alam kan. Iya, iya. Akhirnya yang rencananya cuma semalam 4 malam ibu di Rote. Oh, berarti gelombangnya itu ini ya bertahannya lama ya berarti. Kan kalau selama gelombangnya tinggi kapal kan nggak bisa nyebrang Iya, iya betul. dan kita nggak bisa pergi dan nggak ada pesawat datang kan. Hmm. Satu-satunya jalurnya adalah jalur laut. Ya nunggulah 4 malam kita di Rote, pulaunya udah habis dijelajah, ngapain lagi? Ya Iya. udah, jadi apa aja bisa jadi mainan. Oh, gitu. Oke. Nah, kan kita masih berbicara tentang Harkitnas nih. Ya, Nah, kira-kira menurut Ibu tuh kalau misalnya dari Harkitnas itu sendiri, kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan dari menjelajahi Indonesia untuk membangkitkan semangat di Harkitnas ini? oke. Kalau ibu tuh dengan berkeliling, ibu kan tahu semua keadaan. Ibu bersyukur jadi orang Indonesia karena jadi tahu kita punya stepa, kita punya sabana, kita apapun yang kita punya gunung pasir, apapun yang ada di dunia ini, salju kita juga punya. Iya. Kita tuh punya semua. Indonesia itu adalah dunia mini. Oh, iya, iya. Kamu masuk ke bangsa apa deh? Mau yang kayak Afrika kita ada, mau yang kayak Chinese kita ada, Iya, mau yang betul. apa aja pun ada di kita. Kita tuh bener-bener dunia mini. Mau model kayak apa? Yang masih pakai koteka kita punya, yang udah berpakaiannya model modern kita punya. Nah, Iya, betul, itu betul. kita semuanya dari situ ibu sudah banyak juga keliling tempat lain. Nggak ada tempat seindah Indonesia. Nah, bagaimana supaya Indonesia tetap indah adalah kewajiban kita semua untuk menjaga supaya keadaannya tetap begitu. Nggak buang sampah sembarangan. Ibu pergi ke suatu pantai yang begitu bersih. Ternyata kepala desanya sudah mengharuskan setiap penduduk membawa sampahnya sendiri. Oh, jadi kayak sampahnya dibawa pulang gitu. Betul. Jangan sampai ditinggalin. Nggak ada boleh sampah. Itu kayak di Jepang. Jepang kan membawa sampahnya Iya, sendiri. iya, Nah, betul, betul. pantai itu begitu bersihnya sampai begitu ibu jalan-jalan, itu ada orang buang, ada bekas puntung rokok, ya ampun. Ini hal yang luar biasa, ya. Tetapi ibu juga pernah ke pantai yang water sekali. Sampai kemarin ibu baca Pandawara itu bersih. Oh, iya, 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 iya. Oke, dan pantai udah beli sekarang kotor lagi. Iya, 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 saya juga lihat. Nah, itu kan semuanya tergantung siapa? Tergantung penduduknya, manusianya. Tergantung kitanya, Iya. itu alam kita. Kalau memang kita mau mendapatkan air bersih yang terus menerus, jangan cemari airnya. Iya, betul sekali. Gitu. Ini kan nggak air bersih itu buang sampah di situ. Nah, kan nggak air itu menjadi nah. Kalau memang kita mencintai Indonesia, berbuat apa sih bisa kita? Iya, betul. Ini orang pada senang naik gunung. Semua bunga-bunga di situ dipetikir. Semua bikin apa namanya api unggun sembarangan. Iya. Terus ini kan enggak bukan sesuatu yang bisa kita contoh. Iya, betul. Gitu loh. Di mana kita ditempatkan, di mana kita berada, bantu bersihkan lingkungan yang ada. Sebetulnya itu yang utama. Jadi dengan menyintai Indonesia dan juga melakukan sesuatu untuk membantu supaya alam kita tetap lestari. Itu bentuk kecintaan kita sama Indonesia. Gitu. Kita harus menjaga Indonesia, guys, agar tetap bersih dan juga kita harus menjaga eksistensinya dari semua budaya-budaya di Indonesia. Betul, ekosistemnya juga Iya, dijaga. betul sekali. Makanya anak muda seperti Pandawara itu, wah salutnya ibu luar biasa dengan mereka. Karena mereka pergi ke suatu tempat bukan untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna, tetapi membersihkan lingkungan. Ayo, Mas sudah melakukan apa? Kalau ditanya itu, saya juga bingung. Nah, itu yang dilakukan anak-anak muda. Itu kan Pandawara anak muda semua kan? Betul, betul. Satu yang patut kita contoh kan? Nah, gitu loh. Nah, kita bisa bikin grup-grup lingkungan. Cobalah tanam pohon. Di Quran tanam pohon dapat pahala kan? Sekarang udah banyak yang gundul. Kita melakukan tanam satu-satu pohon, iuran beli pohon satu tanam, gitu loh. Kita bisa pergi ke hutan bakau ikut nanam. Itu kontribusi kita cuma bisa itu nggak apa-apa. Iya, iya. Ada
lah kontribusi untuk negeri ini. Gitu. Kayak volunteering gitu ya. Ya, Jadi kita ikut bekerja bakti bersama orang-orang lain. betul. Gak usah jauh-jauh lingkungan kita aja deh. Buat kita depan. Iya. Bersihin gua. Udah dong, Nah, alhamdulillah. gitu dong. Nah, keluar dibersihin. Itu kan kalau zamannya ibu dulu kecil, itu 3 bulan sekali kita kerja bakti. Lingkungan buat diambilin kotorannya. Nah, apa yang dilakukan anak muda sekarang? Sudahkah Anda ikut kerja bakti? Jawab. Nah, gitu kan pertanyaannya. Oke. Kita menjaga, bukan hanya menjaga budaya doang, tapi berarti kita juga menjaga kayak solidaritas antar sesama. Kalau kita menyintai negeri kita akan bersedia melakukan itu. Iya betul. Nah, kalau kita nggak kenal negeri kita dan kita malah memilih mengenali negara orang, maka kontribusi kita kepada negeri kita juga nggak ada. Iya. Kan seperti itu larinya. Tuh. Jadinya kita malah jadi minim pengetahuan padahal negara kita sendiri gitu ya. Betul. Itu yang saya cerita tentang negeri kita ini yang luar biasa, gitu. Yang harus dikenali oleh semua anak muda Indonesia. Jadi travelingnya kita sekarang. Boleh. Mau kemana kita habis ini? Ada daerah baru yang mesti kita jalani, yaitu Maumere. Di sana nanti bisa ketemu Kelimutu. Oke? Sip. Oke. Berarti next episode apa? Kalimutu. Oke. Oke. Terima kasih Ibu sudah datang hari ini. Terima kasih kembali, senang sekali diajak di sini. Mudah-mudahan sukses semuanya anak muda Amin. mengintai Indonesia ya. Iya. Dan jangan lupa untuk selalu membakar api semangat di hari Harkitnas ini. Oke. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Kami